Guys, ada yang nanya enakan ZX25 atau R6. Kayaknya pertanyaannya agak lucu ya. Maksudnya gini, beda kelas. Meski sama-sama 4 silinder, ini hanya 250 cc. Tapi ini 600, which is ini udah masuk kategori real superbike. Kalau ini ya ala-ala lah ya. Ini dapat feelingnya kalau misalnya kamu pengen 4 silinder, moge, budget terbatas, main paper, ya ZX25 solusinya. Tapi tenaganya hanya 50 HP. Sebenarnya 50 itu udah lebih dari cukup ya kalau kita bicara harian. Kalau kita ngomong di dalam kota cukup banget. Bahkan beberapa kali tanpa bermaksud mau cari perdebatan ya, ZX25 ini udah sejauh yang aku pakai ya, itu udah bisa nyalip, udah paling enak lah maksudnya larinya dibanding motor-motor lain. Even katanya wrecking atau ya terserah lah, mungkin ada yang nggak setuju, tapi pengalaman pribadi aku pernah di jalanan berapa kali, jadi bisa buat harian masih enak. Kalau dari samping tinggi stangnya juga sama jok nggak terlalu rata, jadi masih relatif agak tegak. Suaranya dapat, handlingnya dapat, karena dengan sasis yang sama ZX25 ini ada yang versi 400 cc nya sekitar hampir sekelas sama 600 cc tapi di bawahnya ya. Tapi maksud saya ini udah mumpuni banget handlingnya, tenaganya boleh lumayan. Cuman bagi para awam yang selalu bilang ZX suaranya doang, ntar dulu, kalian lihat deh, red line-nya ini 17.000 dan mapping powernya itu rata-rata di harian di jalanan itu dia 6.000 8.000 baru bisa ini ya. Jadi otomatis coba kalian bayangin dengan motor biasa yang biasanya 11.000 rpm maksimum atau 12, 6.000 itu udah, atau 8.000 ini udah teriak banget. Sedangkan di ZX ini ya jalan biasa. Jadi makanya banyak yang bilang aduh suaranya dong ya, karena memang dia screaming engine. Dia bekerja di RPM yang relatif cukup tinggi. Nah, dan dia juga masih punya banyak spare RPM di atasnya. Jadi please deh ya, ini bukan hanya sekedar suara, ini lumayan kenceng motor ini. Cuman dia screaming engine yang perlu RPM tinggi untuk dapat mengail powernya. Nah, terus ada yang nanya bandingin sama R6 gimana? Ya nggak usah dibandingin ya. Ini emang superbike bro. Ini emang superbike dimana tinggi stang sama joknya setara, mirip-mirip. Jadi ini relatif sangat bungkuk sekali. Kalau kalian pernah coba R15 V3, itu aja udah jahanam ya bungkuknya. Nah itu bayangkan dengan bobot yang jauh lebih berat. Tapi ini powernya gila. Kalian hanya bisa paham apa yang aku omongin kalau nyoba langsung ya. Jadi nggak akan bisa wah lebay apa gimana. Coba sendiri dengan tangan terbuka main kesini, bandingin ini sama ini gigi satu aja bisa 130-an, gigi satu bisa 130-an kilometer per jam dengan redline 16.500. bahkan tinggian itu redline nya kan, tinggian ini redline nya. Jadi kalian jangan, aduh sorry, aku hampir kemasukan binatang lagi ngomong. Nah intinya gitu ya, kalau ini superbike, kalau ini aku bilang apa ya, ya sport bike lah ya. Tapi enak buat harian, ini masih dapat. Budget terbatas, budget sekitar 120-130. Moge feel-nya dapat, look-nya dapat, handling-nya dapat, suaranya dapat. Ada budget lebih sedikit, ambil 600 cc. Atau kalau mau bener-bener buat harian ya ini udah paling enak. R25 2 silinder, torsinya gede banget. Even dibandingkan ini sebenarnya jujur aja enakan ini.
kalau buat dalam kota, buat touring. Karena ini nggak terlalu bungkuk ya, tuh tinggi banget. Joknya rendah, stangnya tinggi, torsinya gede karena 2 silinder ya. Even sama-sama 250 cc sama ini, tapi dari dari segi torsi jauh. Nah kan ini hanya 13 ribuan 500 atau nggak sampai 14 ribu rasanya redline-nya. Jadi gitu guys, kalau kalian butuh komuter harian, pengen yang 250 cc yang agak kenceng ya ini. Kalian pengen ala-ala moge ya ini. Pengen moge beneran ya udah ambil ini, apa 1000 cc sekalian. Tapi 1000 cc aku nggak rekomen, di Indonesia nggak kepake sama sekali, nggak kepake. Gigi 1 bisa 160 170 buat apa, mau lari di mana. Oke guys, begitu per supportan kita. Semoga bisa membantu pertanyaan beberapa temen yang penasaran. Jadi silahkan kalau pengen coba-coba kesini aja. Oke guys, terima kasih ya.